Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Rahma Indira Azhar dengan NIM 3322401005 dari kelas Teknologi Geomatika 2A Pagi. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi terkait aplikasi GNSS dalam bidang transportasi udara. Jadi pembahasan di sini tuh yang akan dibahas itu yang pertama definisi GNSS, peran GNSS dalam navigasi penerbangan, penerapan GNSS dalam navigasi penerbangan, keunggulan penerapan GNSS dalam penerbangan, tantangan penggunaan GNSS dalam penerbangan, dan kesimpulan. Jadi di sini definisi GNSS itu adalah sistem berbasis satelit yang menyediakan informasi posisi, kecepatan, dan waktu secara global. Nah, GNSS itu sangat krusial dalam sektor transportasi modern karena mampu memberikan navigasi real-time yang presisi. Sistem ini mencakup GPS, GLONASS, Galileo, dan Beidou. Kemudian di sini ada peran GNSS dalam navigasi penerbangan. Jadi GNSS itu memiliki peran yang sangat penting untuk meningkatkan keselamatan, efisiensi, dan keakuratan navigasi. Jadi teknologi ini memungkinkan pesawat untuk mengetahui posisi, kecepatan, dan ketinggian secara akurat kapanpun dan dimanapun di seluruh dunia tanpa tergantung pada sinyal dari darat. Berikut contoh dari peran GNSS dalam navigasi penerbangan. Yang pertama itu ada jalur penerbangan yang efisien. Dengan akurasi GNSS, pesawat itu bisa terbang melalui jalur yang lebih langsung tanpa tergantung pada stasiun darat. Jadi eh, waktu penerbangannya itu lebih singkat. Yang kedua ada pendekatan dan pendaratan presisi. Nah, GNSS itu mendukung navigasi instrumen. Jadi pesawat bisa mendarat aman meski cuaca itu dengan akurasi hingga meteran atau sentimeter. Yang ketiga ada penentuan posisi dan kecepatan akurat. GNSS itu memberi data posisi 3D dan kecepatan real time dengan akurasi tinggi. Jadi pilot tahu lokasi pesawat itu secara presisi. Yang keempat itu pemantauan dan pendahuluan lalu lintas udara. Nah, GNSS itu memberi data posisi akurat ke ATC, meningkatkan pengawasan lalu lintas udara dan mengurangi resiko tabrakan. Yang kelima itu peningkatan keselamatan penerbangan. Nah, akurasi GNSS itu meningkatkan keselamatan penerbangan dengan memberi pilot informasi posisi yang tepat tantangan, untuk menghindari rintangan dan tetap di jalur aman. Kemudian di sini ada penerapan GNSS dalam navigasi penerbangan. Yang pertama itu ada kokpit pesawat. Nah, contohnya itu multifunction displays, yaitu peta bergerak di kokpit menampilkan posisi pesawat secara real time berdasarkan data GNSS. Nah, membantu juga pilot untuk navigasi. Yang kedua itu navigasi rute udara. GNSS itu digunakan saat pesawat sedang dalam perjalanan antar bandara. Dengan GNSS, pesawat itu bisa mengikuti jalur fleksibel dan langsung. Yang ketiga ada approach and landing. Digunakan dalam prosedur pendaratan berbasis satelit seperti LPV. Jadi itu membantu pesawat mendarat dengan presisi tinggi meskipun di bandara itu tanpa ILS. Yang keempat itu navigasi di permukaan bandara. GNSS juga digunakan untuk navigasi pesawat saat bergerak di taxiway dan apron. Karena nah ini tuh untuk mencegah tabrakan di darat dan mempermudah pengaturan lalu lintas di bandara. Kemudian di sini ada keunggulan penerapan GNSS dalam penerbangan. Yang pertama itu presisi tinggi, mengurangi resiko deviasi jalur. Nah, deviasi jalur ini itu tuh penyimpangan pesawat dari jalur terbang yang direncanakan. Yang kedua ada efisiensi rute. Jalur itu lebih pendek. Nah, karena jalur lebih pendek, jadi tuh lebih hemat bahan bakar sama waktu juga. Yang ketiga itu ada keamanan. Jadi sistem berbasis GNSS memungkinkan deteksi posisi real time. Ya, dan yang terakhir itu mengurangi keterlambatan karena manuver lebih tepat waktu dan lebih mudah dikontrol.
Kemudian ada tantangan penggunaan GNSS dalam penerbangan. Yang pertama itu gangguan sinyal, jadi jamming atau spoofing. Nah, jamming itu tuh gangguan gelombang radio. Dia itu bisa sampai memblokir sinyal GNSS hingga pesawat itu bisa kehilangan data posisi. Nah, yang kedua itu ada ketergantungan pada infrastruktur satelit. Karena GNSS itu bergantung pada satelit, jadi kegagalan satelit itu bisa ganggu navigasi. Nah, jadi pesawat itu perlu navigasi cadangan. Dan yang ketiga itu ada ancaman keamanan cyber. Nah, GNSS itu tuh rentan terkena serangan cyber seperti jamming atau spoofing tadi. Yang keempat itu ada keterbatasan cangkupan di area tertentu, seperti kayak daerah pemukiman, pegunungan, kota dengan gedung tinggi. Jadi sinyal GNSS itu bisa terhalang. Dan yang terakhir itu kesimpulan dari kesimpulan semua ini. Jadi GNSS itu telah merevolusi navigasi penerbangan. Nah, membuatnya itu lebih aman, efisien, dan presisi dari posisi di udara hingga pendaratan. Nah, penerapannya itu mencangkup setiap aspek seperti kokpit hingga sistem kendali lalu lintas udara demi penerbangan yang aman bagi jutaan orang tiap harinya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.